Nah, kemudian tujuannya tentu secara umum adalah mendapatkan tenaga teknisi yang profesional, ya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian menjembatani antara pendidikan yang diadakan sekolah dan yang dibutuhkan oleh industri atau laboratorium dalam ini. Nah, Bapak Ibu, ya, saya atau kami dari dunia usaha sangat menginginkan jembatan ini hilang sebetulnya. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab nggak? Saya pengen jembatan ini hilang sebetulnya. Artinya apa? Lulusan dari SMK bisa langsung di-hire, langsung kerja, bukan siap untuk didik. Itu harapannya. Ya, tadi kita flashback ke belakang slide sebelumnya, dengan biaya sendiri dan biayanya itu nggak murah. Ya, tapi karena kondisinya memang belum bisa, ya mau tidak mau jembatan ini harus tetap diadakan sementara. Nah, dengan adanya pusat pengembangan karir siswa, ini saya harap bisa menghilangkan apa yang namanya jembatan ini, sehingga betul-betul dari SMK itu langsung bisa terjun. Paling tambah-tambah sedikit lah, gitu kan? Tambahnya barangkali kultur perusahaannya seperti apa, gitu kan? Tapi secara teknis kebutuhan mereka sudah dapat. Harapannya seperti itu. Dan kemudian yang terakhir, mendayagunakan potensi sumber daya manusia khususnya lokal. Jadi kami sangat berharap orang lokal yang bisa masuk. Tadi kami ngobrol dengan Pak Kepala Dinas, ya, di luar. Ya jangan sampai ada orang yang dari luar masuk, apalagi kita menyambut Ibu Kota Negara IKN. Jangan sampai kita jadi penonton, Bu, Pak. Ya, yang lain masuk sebagai pemain, striker dan sebagainya, anak-anak ibu bapak sebagai penonton. Kasihan, Pak. Jadi pastikan yang tadi saya sampaikan, fundamentalnya kuat, Pak, Bu. Di bidang apapun, tidak hanya di bidang alat berat, ya, di bidang mungkin ada tata boga, ya, memasak dan sebagainya, itu harus diasah fundamentalnya. Sehingga apa yang menjadi harapan, tentu harapan semua orang di Balikpapan atau di Pasir Penajam dalam ini, ya, inginnya semua source lokal ini terambil semua, terserap. Ya, jangan hanya jadi penonton, ya, untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Ini yang menjadi harapan kita semua. Nah, kemudian ini adalah flow-nya, ya, dari lulusan sekolah, ya, kemudian ini adalah disebut kandidat apprentice. Kita adakan 2 sesi tes, technical test dan psikotes. Setelah ini lulus keduanya, kita lanjutkan interview, ya, dan medical check up, kemudian masuk ke program BTS atau apprentice. Dan kita juga kerjasama dengan FKJP, ya, semua program rekrutmen untuk apprentice ini atau BTS ini kita koordinasikan dengan FKJP, ya. Nah, di sini Pak, Bu, yang memang sering gugur, ya, psikotesnya tadi. Kenapa? Barangkali karena secara kompetensi belum termapping barangkali pada saat mereka masuk, atau ada juga yang masuk hanya karena ikut-ikutan atau paksaan orang tua yang punya obsesi barangkali, kan pengen jadi mekanik alat berat, belum kesampaian, ya kan, orang tua yang mendorong sehingga di sini dia gagal. Sayang. Padahal tadi sebelum Ibu bilang semua punya bakat yang unik, yang berbeda-beda. Cuma kita yang kurang bisa menggali. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, syaratnya Bapak Ibu, ya, lulusan SMK, jurusan otomotif, mesin, elektrik, alat berat, ya, maksimum usia 22 saat mendaftar, kemudian diutamakan dari Balikpapan dan sekitarnya, ya, diutamakan dari Balikpapan dan sekitarnya. Lulus ujian saringan psikotes. Nah, technical test ini, Bu, Pak, ini sangat sedih juga saya dengarnya, atau memutuskan untuk di angka 50. Terus terang, sekitar di bawah tahun 2000-an kalau nggak salah, ini nilainya, ya, bisa sampai 70, Pak, lulus, ya, apalagi di Jawa. Tapi sekarang di Jawa pun degradasi, nggak bisa dapat angka 70. Maka kita seragamkan Jakarta, ya, atau Jawa, dan di sini
cuma skornya 50. Ya dulunya dapat Bapak Ibu. Kami pernah, mungkin di sini ada dari SMK 1 Balikpapan, ya itu cukup mendominasi. Ya dulu kita dapat dari 100 orang hampir 30% masuk. Tapi sekali saja sininya nggak ada lagi. Ya itu sangat disayangkan, harapannya sekali lagi bisa tumbuh kembali. Ya kemudian ada juga proses wawancara. Kemudian setelah wawancara selesai kita tes kesehatan, tidak buta warna dan tidak pernah mengalami penyakit yang serius. Nah, metodenya ya sesuai dengan Permenaker nomor 36 pasal 6 2016, kita teori 25%, ya. Kemudian assembly atau praktek ya, ini 25%. Kemudian ada OJT-nya 50%. Ya OJT di mana? OJT-nya kita kirim mereka ke job site. Ya, jadi bukan OJT di di tempat atau di Balikpapan saja, tidak. Tapi kita kirim mereka ke lapangan atau ke proyek-proyek. Di situ tentu ada diskusi, tanya jawab dan ada evaluasi. Nah, ada benefit yang kami berikan untuk mereka. Mereka nggak dapat gaji tapi dapat uang saku, ya, dan cukup besarnya cukup lumayan. Kemarin itu per bulannya mereka dapat uang saku 1.250.000 Pak Rifai ya, 1.250.000, ya. Kemudian makan 3 kali, akomodasi disiapkan juga. Kenapa mereka disiapkan akomodasi? Tadi ada yang menyampaikan, ada pertanyaan, kenapa anak kami sudah kerja dikeluarkan karena attitude gitu kan, karena nggak disiplin. Nah ini Bapak Ibu, ya, kami ingatkan mereka di satu tempat atau di mes, sehingga semua 24 jam kita monitor. Ya, saya kebetulan pernah menjawab program ini, ya, jadi jam 4 pagi saya datang ke mes, Pak, ya, untuk melihat bagaimana sih mereka. Ya, pagi-pagi kita kasih mereka bimbingan mental dan fisik, lari, push up dan sebagainya. Ya, oleh kami punya rekanan, beliau guru karate, ya, dan ya, di Balikpapan, sehingga mereka yang handle ini semua untuk pagi-paginya. Kemudian laundry kita siapkan, toiletries, ya, sabun mandi dan sebagainya kita siapkan. Modul tentu, ya, baju kerja tentu, asuransi kecelakaan, dan yang terakhir adalah menjadi karyawan Exindo setelah program selesai dan dinyatakan lulus sesuai dengan keputusan perusahaan. Artinya apa? Kalau kondisi COVID begini, misalkan ada lulusan karena semua perusahaan down, maka mereka tidak direkrut, tapi mereka dapat sertifikat. Mereka sudah siap ditempatkan di mana saja. Mereka sudah siap kerja, ya, karena sudah punya sertifikat. Kalau mereka di tempat atau di hire, mereka sertifikatnya kita ambil, kita adakan ikatan dinas selama 2 tahun. Kalau keluar denda, ya, begitu kira-kira. Nah ini kita juga adakan evaluasi seperti ini. Evaluasi diberikan kepada peserta berupa soal-soal teori setiap modulnya. Kemudian pada akhir modul ketiga, ya, mereka menyusun presentasi. Ya, mereka menyusun presentasi seperti ini. Ini panelis termasuk Pak Rifai di sini ada. Ya, mereka membuat makalah apa yang mereka kerjakan. Ya, kemudian disampaikan di depan panelis. Ya, nah di sini juga salah satu penilaian yang paling besar. Nah ini nilai akhir kelulusan rata-rata 70. Di bawah itu tidak lulus, bahkan dipulangkan ke orang tuanya. Nah target-targetnya adalah, ya, merupakan kewajiban apprentice untuk mengenal atau mengenal wawasan dan lingkungan yang sebenarnya. Jadi dari SMK mereka kan nggak mungkin belum paham bagaimana sih dunia kerja yang sebenarnya. Di OJT lah mereka diperkenalkan. Ya, kemudian juga mereka mengaplikasikan teori yang sudah didapatkan dari kelas, kemudian ternyata seperti ini. Ya, kemudian setelah peserta menyelesaikan program apprentice diharapkan memiliki kemampuan pengetahuan dasar teknik alat berat sebagai bekal melakukan pekerjaan sebagai teknisi alat berat. Nah ini adalah fasilitas kami, ya. Ini ada komponen yang kami potong, ya, sehingga pada saat teori mereka tidak hanya membayang-bayangkan saja, tapi mereka tahu, oh jalur oli ini seperti ini misalkan.
Ya, mereka akan lebih paham, ya. Dan ini juga tidak hanya khusus komponen, kita banyak komponen seperti ini. Hampir setiap komponen di alat berat kita potong untuk menjadikan model, ya. Ini kita ada workshop assembly. Kita juga lakukan praktek langsung ke unit, ya. Jadi pada saat teori berjalan, ini hal-hal yang memang bisa dilakukan langsung ke unit, ya, kita langsung lakukan. Jadi mereka nggak membayang-bayangi, ya, karena biasanya kan dijelaskan bla 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 bla, tapi nggak ada barangnya, bingung mereka, ya. Kemudian ini juga kita memiliki perpustakaan yang memang diharapkan mereka bisa berdiskusi langsung dengan banyak modul-modul yang kami siapkan. Nah, ini fasilitas kami, ya. Ini kita punya lab juga karena memang hampir semua bidang barangkali, ya, termasuk alat berat sudah memiliki sistem yang elektrik, ya, sistemnya sudah elektronik sehingga diperlukan software yang software yang terkait dengan alat berat juga. Ini adalah fasilitas kantin kami dan musola, ya. Nah, ini prosesnya seperti ini. Di kelas 7 bulan atau 3 bulan, ya. Kemudian mereka OJT 3 bulan atau 7 bulan, kemudian evaluasi setelah itu lulus. Nah, 14 bulan dan 6 bulan ini adalah kita memang punya 2 program. Dulu programnya 14 bulan, ya. Tapi karena kebutuhan perusahaan di 2 tahun yang lalu, kita pendekkan jadi 6 bulan. Begitu. Nah, ini jenjangnya seperti ini Bapak Ibu, ya. Junior T1, kemudian teknisi T3, kemudian senior teknisian T4, kemudian expert sampai dengan T5, ya. Ini expert ini sudah sekelas manager, ya. Jadi saya sering menyampaikan kepada peserta atau bahkan peserta, kalau sudah di level ini, ketika ada unit problem, nggak usah ke lapangan, angkat telepon, selesai. Ya, artinya memang ini sudah pengalaman, sudah penuh. Makanya di sini adalah jobnya adalah improvement. Mereka mengembangkan teknologi barangkali, kemudian membuat pembaharuan di dalam sistem atau di dalam di alat berat itu sendiri. Nah, kami staf di training center nggak terlalu banyak orangnya, tapi yang dihandle banyak orang-orangnya, ya. Total hanya 10 orang. Ya, total hanya 10 orang. Saya ada di posisi sini, ya, membawahi program, memang membawahi semua trainer. Dan untuk agar supaya data training itu termaintain dengan baik, kami punya program data atau recording, ya, dengan menggunakan database, ya, seperti ini contohnya. Jadi setiap orang yang training itu terrekod dengan baik, ya. Kami biasanya di proyek-proyek ada yang minta, Pak, si A mau promosi trainingnya apa saja, gampang, ya. Nah, oke, itu saja kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan barangkali Bapak Ibu? Silakan Pak. Karena waktunya pendek jadi saya agak gembut memang. Kita batasi 1 pertanyaan ya Pak. Oh kan, untuk saya cepat selesai. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Kertapa, ya. Yes. Izin Pak bertanya. Ini berkaitan dengan program aplikasi tadi, EPS. Ini tadi kan yang Bapak jelaskan ini terkhusus untuk alumni SMK Pak, ya. Siap. Adakah program yang sama untuk mungkin guru Pak? Untuk BTS ini. Dan apakah kami juga memiliki kesempatan yang sama? Kami mohon maaf dari pengajar Pasir Utara juga Pak. Di sekolah kami juga ada yang seperti Bapak tadi jelaskan. Kami juga ada jurusan otomotif dan telekomasinan juga ada. Apakah mungkin selain siswa juga ada untuk guru Pak? Kemudian yang kedua, masih berkaitan dengan program BTS tadi. Ini jujur kami belum pernah dapat informasi terkait program Bapak ini. Itu berarti masih banyak sekolah yang belum terimbas dengan program Bapak. Apakah bisa program ini juga diadakan di Penajam Pasir Utara sehingga seluruh SMK di Penajam Pasir Utara juga bisa direkrutmen Pak untuk berkaitan dengan program ini?
Yang terakhir mungkin Pak, Satu orang 3 pertanyaan. yang 3 in 1, silakan. Yang terakhir, kami juga mendoakan Bapak semoga harapan Bapak tadi bahwa jembatan itu segera hilang Pak, sehingga ada link and match antara SMK dengan perusahaan Bapak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi pertanyaannya tadi kan SMK, gitu kan? Apakah ada untuk guru? Tidak ada hal yang tidak mungkin, Pak. Ya, Pak Santoni yang paham. Ya, jadi gini Bapak, Ibu, kami selaku dunia usaha membuka seluas-luasnya atau selebar-lebarnya pintu untuk saling berbagi. Ya, Pak Santoni atau SMK 1 PPU sudah ada MOU dengan kami, ya. Kami persilahkan beliau guru-gurunya untuk masuk ke dalam program yang tadi saya jelaskan. Ya, asal mau aja Pak ikut bintasik gitu kan. Ikut bintasik, bangun jam 4 pagi, lari dan lain sebagainya. Karena apa? Supaya masuk kita ke dalamnya. Ya. Jadi intinya tidak ada yang tidak mungkin Pak, ya. Itu bisa saya lakukan selama memang ada kita MOU. Ya, atau bisa diskusi dengan Pak. Misalkan ini barangkali saya ambil gambarannya saja. Ya, SMK 1 PPU punya 1 guru, ya kan, untuk diikutkan. Dari SMK mana Pak? Maaf? Pelita Agama 1 misalnya, jadi 2 masuk Pak. Ya, jadi masuknya melalui SMK 1 karena SMK 1 yang punya MOU. Mungkin bisa begitu. Itu bisa kita diskusikan lebih lanjut. Ya, intinya Hexindo siap untuk support warga masyarakat untuk bisa saling berbagi. Kami juga punya kerjasama dengan UGM. Jadi bukan hanya Pak guru-guru, ya, UGM dosennya masuk juga ke program yang sama Pak. Kenapa? Harus paham juga. Di OJT kan juga ke proyek. Untuk apa? Dia tahu bagaimana sih seorang mekanik alat berat nih. Ya, gimana sih kepanasan gitu kan? Gimana sih kena siram oli? Jadi harus tahu. Begitu Pak, yang penting Bapak siap gitu kan? Siap Pak insya Allah? Oke, mantap insya Allah ya. Oke, ada yang lain barangkali? Oh, 1 tadi ya? Oh, tadi setelah itu apa? Yang kedua? Lupa, saya punya. Yang kedua berkaitan dengan BTS tadi juga Pak, akan bisa dilaksanakan di Penajam juga. Oh, perekrutannya maksudnya? Oke. Kami sudah berkali-kali perasaan juga kalau nggak salah sudah diikutkan Pak, belum pernah nggak? PG. Oh belum, oke. Ya memang belum pernah, tetapi itu juga tidak tertutup kemungkinan Pak. Ya, tentu kami juga ingin seperti apa yang kami inginkan. Kita ingin masyarakat sekitar Pak yang masuk ke dalam Hexindo. Kita ingin siswa-siswa ini tidak jadi penonton, jadi pemain. Saya ingin seperti itu, kami ingin seperti itu. Ya, itu aja kira-kira. Jadi tidak tertutup kemungkinan juga Pak. Ya insya Allah, ya kami catat. Ya, karena ini manajer HR-nya tadi pulang duluan, harusnya beliau catat. Oke, itu saja kira-kira yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Itulah kelemahan dari saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.